Kita buka dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami di seputar firman Tuhan. Ialah ketika kami membuka device kami untuk memulai Zoom Bible Study ini, kami juga membuka hati kami bagi Tuhan dan firman-Mu. Kami berdoa memohon Roh Kudus mendampingi kami, supaya akal budi kami bisa memahami kebenaran dari firman-Mu. Bahkan bukan cuma itu, kami juga menyimpannya dalam hati dan berusaha untuk menerapkannya dalam hidup kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami yang bertentangan dengan isi firman-Mu Tuhan selama ini. Perbaharuilah kami dari hari ke hari dengan Roh Kudus-Mu. Kami percayakan saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama kami saat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, terutama kalau mereka sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Tante Swat Kusnandar yang sedang dirawat di rumah sakit. Mohon Tuhan menjamah dia, mendampingi, menguatkan, dan terutama Tuhan, Engkau memulihkannya. Biarlah imun sistem di dalam tubuhnya boleh bekerja dengan lebih baik, lebih normal untuk melawan segala sakit penyakit, dan biarlah obat-obat yang dipakainya diberkati Tuhan, dan juga keluarga yang merawatnya diberi kesabaran dan diberikan cinta kasih. Juga Tante Swat sendiri, Tuhan berikan kepadanya kekuatan dan ketabahan. Dengar doa kami ya Bapa, dan kami alaskan dalam Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Ya, hari ini saudara-saudara kita melanjutkan pasal 21 dari 1 Raja-Raja ini, kisah tentang kebun anggur Nabot. Kita selesaikan baca ayat pasal 21 ayat 17 sampai dengan 29. Christian, aku bisa minta tolong kamu membacanya. 21, 17, sampai berapa kali Pi? Sampai 29. Sampai ya. Semuanya ya, oke. Ya. Nah. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, disitulah jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat
dan seperti keluarga Baesa bin Aiha, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Ya, terima kasih Christian. Sama-sama Pak Ogi. Ya, saudara-saudara, ketika dulu ada krisis nasional, yaitu perang melawan Aram, Tuhan hanya mengutus seorang nabi tak bernama, nabi anonim, bukan Elia. Seperti yang sudah kita bicarakan dalam pasal-pasal sebelumnya. Tetapi sekarang, untuk sebuah tragedi akibat kejahatan domestik, bukan krisis nasional, tapi sebuah kejahatan domestik yang dilakukan penguasa terhadap seorang rakyat jelata bernama Nabot, Allah mengutus Nabi Elia. Ini poin pertama yang kita perhatikan. Ya. Kalau untuk sebuah krisis nasional, krisis besar, Tuhan mengutus seorang nabi anonim. Tapi ini untuk kasus Nabot, sebuah peristiwa domestik di lembah Israel. Allah mengutus nabi besar, Nabi Elia. Apakah artinya ini? Rupanya pencerita ini hendak menegaskan bahwa bagi Allah Yahweh tidak ada perkara yang terlalu kecil, terlalu remeh untuk mendapat perhatiannya. Itu yang ingin dia katakan. Allah ini memang Allah semesta alam. Yahweh Sebaoth. Allah yang maha besar. Tetapi tidak berarti dia hanya mengurusi hal-hal yang besar atau peristiwa-peristiwa yang akbar saja. Kita tahu di dalam dunia ini di mana-mana pejabat tinggi atau pembesar itu hanya mengurusi perkara-perkara yang besar, yang punya skala yang luas. Perkara kecil akan menjadi terlalu remeh bagi pembesar-pembesar itu. Perkara-perkara kecil akan terlalu remeh, atau justru kalau dia ngurusin soal-soal kecil itu merendahkan
martabatnya. Itu yang ada di dalam dunia ini. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk Allah. Tidak ada perkara yang terlalu kecil untuk disentuhnya. Itulah yang ingin dikatakan oleh pencerita ini. Kalau untuk krisis nasional, dia mengutus nabi anonim, tapi untuk perkara sekecil urusan Nabot, kebun anggurnya diserobot, Allah mengutus nabi Elia. Artinya, tidak ada perkara yang terlalu kecil untuk disentuh oleh Tuhan semesta alam. Dia tidak hanya geram jika ada bangsa lain atau pihak musuh menghina dirinya. Tetapi Allah juga marah ketika pihak umat Israel sendiri melakukan penghinaan yang sama. Dia tahu apa yang terjadi di gunung, dan dia juga tahu apa yang terjadi di lembah. Tidak ada perkara yang tersembunyi baginya. Lalu diutusnyalah Elia kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan pengadilan dan penghukumannya terkait kasus kebun anggur Nabot ini. Maaf, saudara ya. Nah, kita lanjutkan, saudara-saudara. Tuhan juga tahu apa yang terjadi di lembah, bukan cuma di gunung. Tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Tuhan. Itu sebabnya dia mengutus Elia datang kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan pengadilan Tuhan dan penghukuman Tuhan berkaitan dengan kasus Nabot. Minggu lalu Tante Maya memang mengungkapkan kegeraman kita, ya, kadang-kadang melihat kejadian-kejadian ketidakadilan di dunia ini seperti itu, ya, dan kadang-kadang kita mempertanyakan mengapa Tuhan itu diam saja, ya. Mungkin terhadap kasus kebun anggur Nabot kita pun bisa punya pertanyaan yang sama, ya. Kenapa Tuhan sepertinya tidak bertindak pada waktu itu? Ya, kita tidak tahu, tetapi yang pasti cerita ini ingin mengatakan Tuhan tidak diam. Ya. Selain dia maha kuasa, selain dia maha hadir, tetapi dia juga maha tahu, dan yang penting Allah Yahweh itu Allah yang maha adil juga. Aspek keadilannya inilah yang sangat ditonjolkan dalam episode kebun anggur Nabot. Allah itu bagaimanapun juga punya keadilannya sendiri. Istilahnya, waktunya memang kita nggak tahu, ya.
tetapi Tuhan pasti punya perhitungan. Itu kontras dengan para penguasa di dunia ini yang memang suka mempermainkan keadilan. Seperti kasus pengadilan atas Nabot. Nabot itu dibunuh lewat pengadilan, ya. Tapi pengadilan yang curang, pengadilan yang penuh dengan konspirasi. Tetapi Tuhan Allah Yahweh ini tidak pernah main-main dalam hal keadilan. Ketika didatangi oleh Elia, Ahab segera menjuluki nabi itu sebagai musuhku. Perhatikan ayat 20a. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Kalau dulu didatangi atau ketemu Elia, dia bilang Elia itu troublemaker. Ya. Tetapi kalau sekarang dia ketemu Elia, dia bilang Elia itu my enemy. Itu pertanda apa? Itu pertanda bahwa jauh di dalam hati Ahab, dia tahu dirinya bersalah. Di dalam benaknya, Elia pasti datang untuk mengkonfrontasi dia. Dia sudah tahu itu. Jantungnya berdegup kencang menyaksikan kedatangan nabi yang berpakaian bulu binatang itu. Sehingga spontan dia berkata, ini musuhku datang. Guilty feeling-nya sangat mengusik dia. Itu sebabnya dia berkata, musuhku datang. Elia belum ngomong apa-apa, dia sudah bilang musuhku datang. Karena apa? Karena guilty feeling. Karena dia sudah merasa dia akan dikonfrontasi. Ngomong-ngomong tentang guilty feeling-nya Ahab ini, tetapi saudara-saudara sebenarnya itu tidak cukup. Tidak ada gunanya guilty feeling kalau tidak ada pertobatan yang ditunjukkan. Sebab meskipun didera oleh rasa bersalah, guilty feeling, Ahab cuma melawan guilty feeling itu. Dia bukan guilty feeling lalu mengoreksi diri, tapi dia melawannya. Itu sebabnya dia bilang Elia itu musuhnya. Rasa bersalah atau guilty feeling itu baik, tapi rasa bersalah atau guilty feeling nggak cukup. Tidak cukup. Rasa bersalah itu cuma seperti alarm. Alarm yang berbunyi di pagi hari. Jika kita bangun karena alarm itu, lalu kita pencet tombolnya, lalu kita tidur lagi, maka alarm itu nggak ada gunanya. Atau bahkan ada orang yang berkali-kali alarm itu bunyi, lama-lama jengkel dibanting sama dia supaya mati. Ya, lalu pergi tidur lagi. Maka alarm seperti itu tidak ada gunanya. Seperti itulah guilty feeling. Kalau dia cuma dirasakan, dia berbunyi, tapi kemudian reaksi atau respons kita tidak tepat, maka rasa bersalah itu tidak ada gunanya lagi.
memang benar Elia itu datang tanpa basa-basi. Jadi perasaan Ahab, betul. Ahab memang tahu dia bakal dikonfrontasi. Dia sudah kroso istilahnya, sudah merasa. Dan memang betul Elia datang tanpa babi bu, tanpa basa-basi, dia langsung melakukan konfrontasi. Dia menegur Ahab dan teguran sang nabi langsung menohok ke jantung persoalan. Semua kebusukan, semua kecurangan, semua kejahatan Ahab berikut akibatnya pada rakyat Israel bersumber dari perkawinannya dengan Isabel. Elia berkata tegas, memang sekarang aku mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 20b. Kata memperbudak diri ini menariknya dalam bahasa Ibrani memiliki akar kata yang sama dengan menikah. Memperbudak diri itu punya akar yang sama dengan kata menikah. Dan memang pengertiannya di sini diperjelas oleh catatan komentar dari pengarang cerita ini, yaitu di ayat 25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Jadi kaitan memperbudak diri itu adalah dengan istrinya, Isabel. Jadi pernikahan Ahab dengan Isabel, perkawinan antara Ahab dengan Isabel, sudah membuat semua karakter yang lemah dari Ahab mengalami penurunan derajat sampai ke tingkat yang menghancurkan. Destroyable. Itulah yang terjadi pada perkawinan Ahab dan Isabel. Sudah pada dasarnya Ahab punya karakter yang lemah. Kita sudah melihat evaluasi itu di dalam pasal-pasal sebelumnya. Ketambahan, dia punya perkawinan dengan Isabel yang membuat karakter lemahnya itu makin turun derajatnya. Ahab bukan hanya menikah dengan Isabel, tetapi dia memperbudak dirinya di hadapan wanita jahat itu. Dan itu adalah sumber dari semua kerusakan, semua kehancuran di Israel yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Kata cerita ini. Nah, kasus Nabot meng-highlight kebenaran ini. Kasus Nabot menggarisbawahi kebenaran pahit ini. Kebenaran pahit tentang perkawinan Ahab dan Isabel. Kebenaran yang di-highlight ini menunjukkan bahwa Isabel itu bahkan bisa bertindak atas nama raja. On behalf of raja. Dengan sewenang-wenang dia menggunakan meterai kerajaan untuk memerintahkan orang membunuh Nabot. Nah, kalau sudah pakai meterai kerajaan, tidak ada orang berani melawan. Dan itu yang dilakukan oleh Isabel. Sementara Ahab
cuma nurut saja seperti anak kecil yang disuruh apa saja sekaligus dimanjakan oleh maminya. Itu yang terjadi pada Ahab, bukan? Dan itulah kemudian mengapa penafsir R.D. Patterson menulis begini tentang Raja Ahab. Completely under the domination of his wicked pagan wife, he was unmatched in evil and spiritual harlotry in Israel. Itulah Raja Ahab yang betul-betul berada di bawah dominasi istrinya yang jahat, istrinya yang tidak mengenal Allah itu, sehingga membuat kejahatan Ahab tidak tertandingi dalam sejarah raja-raja Israel. Bagaimanapun juga, saudara-saudara, ini ngomong tentang pernikahan. Ya. Pernikahan itu adalah sebuah ikatan memang. Membuat sepasang anak manusia tidak akan menjadi sama lagi. Sekali Anda menikah, maka Anda yang dulu sudah pergi. Karena Anda sudah masuk dalam sebuah hubungan yang baru yang mengubah segalanya. Karena pernikahan itu sebuah ikatan. Membuat manusia tidak semerdeka sebelumnya. Ada komitmen, ada hukum yang mengatur, ada aturannya, ada etika tata krama yang mengikat sebuah pernikahan. Tetapi apabila hubungan saling mengikat itu tidak seimbang, tidak sehat, manipulatif, maka ikatan itu akan berubah menjadi perbudakan. Firman Tuhan benar. Pernikahan tidak sehat antara Ahab dengan Isabel menjadikan ikatannya adalah slavery. Itu yang dikatakan oleh Elia dengan terus terang. Entah siapa memperbudak siapa, atau kedua-duanya memperbudak diri di dalam sebuah value atau filosofi yang destruktif. Misalnya keserakahan, dua-duanya memperbudakkan diri pada keserakahan, atau penyimpangan, atau kecurangan, atau mabuk kekuasaan, atau sebuah kejahatan kriminal bahkan. Pernikahan yang tidak sehat akan meluncur ke sana. Ikatannya menjadi ikatan yang memenjarakan, ikatan yang memperbudak. Oh, itu sebuah catatan penting yang kita peroleh dari kisah Ahab dan Isabel ini. Dan firman Tuhan memberikan konfrontasi yang gamblang. Tidak pakai teteng aling-aling. Dia bilang kepada Ahab, kamu memperbudak dirimu. Pernikahan ini merusak kamu. Dan kamu diam saja. Gitu. Ya. Itu yang terjadi. Nah, kita kembali kepada Ahab dan Isabel. Sebenarnya, di dalam narasi ini kita menyaksikan
betapa Tuhan itu terus-menerus masih memberi kesempatan, terutama kepada Ahab, untuk menyadari kesalahannya dan berubah. Dalam cerita-cerita sebelumnya kita tahu itu, Tuhan itu sebetulnya masih memberi kesempatan banyak kepada Ahab untuk berubah. Tidak kurang-kurang Tuhan itu menunjukkan siapa dirinya, menunjukkan kemurahan hatinya, dan kuasanya dalam berbagai peristiwa, termasuk yang baru saja, peperangan melawan Aram. Tetapi ternyata itu tidak mengubah apa-apa di dalam diri Raja Ahab. Malah di mata Tuhan kejahatan Ahab makin menjadi-jadi. Kasus Nabot itu adalah bukti. Nah, sekarang tibalah waktunya kesabaran Tuhan habis untuk Ahab. Tuhan itu memang panjang sabar. Tuhan itu murah hati. Tetapi keadilan Tuhan memberi batas dan memberi makna bagi kesabaran itu. Sebab kalau tanpa keadilan, maka kesabaran Tuhan menjadi tidak bermakna lagi. Akan ada saatnya Tuhan itu akan berkata, enough is enough. Tuhan tidak mungkin akan bersabar selamanya. Tuhan memang panjang sabar. Itu jelas. Tuhan memang penuh dengan belas kasih. Itu jelas. Tapi Alkitab juga berkata, kesabaran Tuhan itu tetap ada batasnya. Batasnya adalah keadilannya. Keadilan itu memberi batas supaya justru membuat belas kasihan Tuhan itu punya arti. Oleh karena itu, enough is enough. Putusan harus dijatuhkan. Ganjaran untuk Ahab harus diberikan. Hukuman harus dilaksanakan. Justru supaya belas kasih dan kesabaran Tuhan bermakna dan tepat sasaran. Karena kalau tidak, kesabaran itu akan disalahgunakan terus. Ahab sudah menyalahgunakan kesabaran Tuhan itu. Itulah kebenarannya dalam cerita ini. Tetapi saudara, kalau mau dipikir tentang menyalahgunakan kesabaran Tuhan, saya kira kita nggak luput. Ya, meskipun dalam kadar yang mungkin berbeda dengan Ahab, tapi kita pun cenderung bisa tergoda untuk membuat hal yang sama, yaitu menyalahgunakan kesabaran Tuhan. Bersembunyi nyaman di balik keyakinan bahwa Tuhan itu sabar, Tuhan itu penuh anugerah dan ampunan, tapi sambil kita melanjutkan kesalahan dan kejahatan yang kita lakukan. Itu namanya kita menyalahgunakan kesabaran Tuhan. Jadi jangan pernah berprinsip bahwa panjang sabarnya Tuhan itu tidak ada batasnya. Kesabaran Tuhan itu dibatasi oleh keadilannya. Ayat 21 sampai 24 adalah ucapan Nabi Elia yang menyuarakan verdict dari Tuhan
Dan putusan dari Tuhan itu mengerikan. Isinya adalah prediksi kematian dan bencana turun-temurun yang tidak kenal ampun pada Ahab dan keluarganya. Bahkan cara kematian yang terjadi nanti adalah cara kematian yang amat hina. Orang Assyria atau orang Asyur kuno itu mengenal ungkapan yang berbunyi begini. Let dogs tear the unburied body into pieces. Let dogs tear the unburied body into pieces. Biarlah anjing-anjing merobek-robek tubuh yang tidak dikuburkan menjadi serpihan daging. Itu sebuah ungkapan untuk menjelaskan orang yang kematiannya amat terhina. Dan senada dengan itu, cara kematian Ahab dan Isabel dikaitkan di sini dengan anjing. Tidak terkuburkan. Nggak sempat dikubur badannya utuh. Karena sudah lebih dulu disantap, dirobek-robek anjing liar. Itu berarti sebuah kematian yang sangat-sangat terhina. Itu verdict dari Tuhan untuk Ahab dan keluarganya. Tetapi respons Ahab mendengar kabar tentang penghukuman Tuhan cukup mengagetkan kita. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Ayat 27. Artinya Ahab menjalani ritual pertobatan atau sebuah keprihatinan yang besar. Sampai berpuasa dengan menggunakan kain kabung. Pertanyaannya, aslikah itu? Aslikah sebuah pertobatan? Atau sekali lagi Ahab sedang berakting secara manipulatif? Terus terang kita tidak tahu. Pencerita tidak menjelaskan lebih jauh. Tetapi yang pasti tidak ada perubahan pada konten dari hukuman itu. Verdict untuk Ahab tetap berlaku. Hanya pelaksanaannya yang ditunda. Itu di ayat 28 dan 29. Keputusan Tuhan sudah final. Keadilannya harus diberlakukan. Sekalipun kemurahan hatinya masih muncul sedikit lagi, yang namanya Tuhan, itu ditunda oleh Tuhan. Tetapi keputusan itu tidak pernah diubahnya. Karena itu sudah final decision. Keadilan Tuhan sudah sampai di titik batas. Ahab memang harus dihukum. Ya, itulah cerita tentang kebun anggur Nabot diserobot, saudara-saudara. Cerita yang pernak-perniknya di sana-sini memunculkan truth, kebenaran-kebenaran yang pantas
untuk kita renungkan. Sebagai penutup, kita harus mengatakan bahwa keadilan dan belas kasih Tuhan itu memang berpasangan, tetapi juga berpasangan secara unik, berpasangan secara tidak terduga, sukar untuk kita mengerti sepenuhnya dinamikanya antara keadilan dan belas kasihan Tuhan. Tetapi yang pasti dua-duanya ada pada Tuhan dan dua-duanya nyata dan harus tetap berpasangan sampai kapanpun. Sebab keadilan tanpa belas kasihan akan menjadi terlalu keras. Sebaliknya, kalau kasih atau belas kasihan tanpa keadilan akan menjadi terlalu lunak. Jadi antara keras dan lunak itulah terletak karakter Tuhan yang adil sekaligus penuh belas kasihan. Kalau kita mau tahu adonan yang paling pas untuk belas kasih dan keadilan Tuhan, itu ada pada pribadi yang bernama Yesus dari Nazaret. Yang oleh Injil Yohanes disebut penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Grace and truth. Pada Yesus ada keduanya. Ada grace dan ada truth. Ada belas kasih, mercy, tapi juga ada justice. Bahkan ketika pasangan itu menjadi sukar didamaikan, terjadilah perdamaiannya di kayu salib. Ketika keadilan Tuhan harus dinyatakan, yang berdosa harus dihukum. Hukuman itu dilaksanakan di kayu salib. Tetapi yang menerima hukuman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Oleh karena Allah itu kasih kepada dunia, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Di kayu salib itulah keadilan dan belas kasihan Tuhan bertemu di titik paradoks yang sempurna. Dan itulah adonan yang paling pas tadi. Adonan yang paling pas dari keadilan dan belas kasih Tuhan ada pada Yesus Kristus dari Nazaret itu. Ya, saya selesai sampai di sini untuk episode Kebun Anggur Nabot. Kita masih menyisakan pasal terakhir dari kitab 1 Raja-Raja. Tetapi saudara, Kamis depan kita tidak ada PA, oleh karena Kamis depan itu tanggal 9 Mei adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sehingga GKI LE akan mengadakan ibadah khusus pada hari Kamis kenaikan Tuhan. Jadi kita tidak ber-PA, tetapi ada ibadah khusus untuk kenaikan. Jadi kita baru akan ketemu PA 2 Kamis ke depan.